Baik, kata-kata Sobat Baca Kemenkelip untuk acara ngobrasnya saya mulai ya. Mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan eh, seluruh kuasanya kita semua masih bisa dipertemukan ke Jumat berikutnya. Nah, ini seperti biasa ya, kalau menjelang akhir pekan itu kan di sela-sela kesibukan kita masih bisa menyempatkan waktu di acara kita, rutin kita. Kalau yang lainnya kan biasanya ya senang gitu menyambut akhir pekan, tapi kita Sobat Baca Kemenkaulip ini ada yang spesial lah untuk menyambut akhir pekan itu, yaitu kita bisa mengupgrade diri gitu kalau saya baca di grup beberapa saat lalu ya gitu, mengupgrade diri dengan mengikuti acara ngobras ini. Sebelumnya perkenalan diri dulu, mohon izin memperkenalkan diri kakak-kakak sekalian. Saya Sadewo Dimas Dewo Broto. Saya dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan di Kantor Wilayah DJP Jawa Barat 1. Saat ini ditugaskan di KPP Pratama Garut. Baik, perlu saya jelaskan terlebih dahulu, terutama untuk kakak-kakak Sobat Baca Kemenkeulip yang baru bergabung atau baru mengikuti acara ini gitu pertama kali, bahwa Sobat Baca Kemenkeulip itu adalah klub buku internal Kementerian Keuangan yang diinisiasi oleh Perpustakaan Pusat Kementerian Keuangan atau disingkat Kemenkeulip. Klub ini beranggotakan para pecinta buku dan dari pegawai Kementerian Keuangan, SMV BLU, Sivitas PKN STAN, anggota komunitas Uang Kita atau komunitas, dan juga peserta lomba kece dan Bakekop Challenge. Sobat Baca Kemenkelip ini sudah mulai aktif sejak 1 Februari 2023. Kalau launchingnya sih kalau saya lihat itu sudah dari 2022 gitu ya. Dan saat ini untuk anggota Kemenkelip itu, Sobat Baca Kemenkelip itu sudah mencapai 253 anggota. Sudah cukup banyak gitu ya. Nah, sehingga untuk yang mau join itu untuk pegawai Kementerian Keuangan atau SMVBL, Usivitas PK Instan, dan komunitas uang kita, pendaftaran itu akan dibuka saat ada acara event hybrid seperti bincang Kementerian Keuangan dan hajatan literasi. Tapi di luar itu, Sobat Baca juga bisa untuk bergabung komunitas Kemenkeulip, Sobat Baca Kemenkeulip, yaitu dengan ketika ada event-event perlombaan seperti kece dan Biblio Battle. Saya sendiri mulai bergabung di Sobat Baca Kemenkeulip itu sejak tahun 2023, tahun lalu, ketika diajak oleh kawan saya untuk mengikuti Biblio Battle. Meskipun kalah gitu ya, tapi nggak jadi dapat buku fisik, tapi saya dapat istilahnya banyak teman lah gitu, koneksi, sehingga bisa sharing-sharing tentang buku, dan juga yang paling penting itu saya dapat akses e-perpus Kemenkeulip. Nah itu yang sebetulnya yang Pak apa ya, benefit yang paling saya rasakan, karena di situ banyak banget koleksi-koleksi buku e-perpus ya, e-book di aplikasi e-perpus itu yang dapat diakses oleh teman-teman Kemenkeulip semua gitu. Nah, pada acara ngobras kali ini itu kita akan mengadakan review atau resensi buku yang sebetulnya untuk tahun ini atau paling enggak awal tahun ini, yaitu temanya adalah review buku non-fiksi. Nah, ini adalah yang narasumber yang dipilih oleh Sobat Baca Kemenkeulip ini adalah yang mengikuti apa namanya, kegiatan lebah atau lelang hibah. Jadi lelang hibah ini adalah acara lelang buku-buku yang hasilnya itu nanti dihibahkan kepada Sobat Baca Kemenkeulip yang nantinya diharuskan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan, salah satunya ngobras ini. Baik, teman-teman Sobat Baca, kakak-kakak Kemenkeulip semuanya, tidak berlama-lama lagi, barangkali selanjutnya adalah acara inti kita, yaitu review buku atau resensi yang akan dipaparkan nanti oleh Kak Adies Mariska, yaitu review buku yang berjudul 101 Trik Hancurkan Kebiasaan Buruk dengan Kebiasaan Hebat,
yang di sini adalah karyanya dari Adrian Harimurti. Untuk Kak Adies Mariska, Kak Dies sudah tersambung? Siap, sudah hadir Kak. Halo, suara saya terdengar? Iya, betul. Siap. Terdengar Kak Dies. Baik, tidak berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Kak Dies. Time is yours. Silakan Kak. Terima kasih Kak Sadewo. Saya langsung izin share screen ya. Sini sudah terlihat ya, kakak-kakak ya. Siap sudah Kak. Kan nama saya Adis Mariska dari DJKN dari Kanwil DJKN Banten, tepatnya saya di unit KPKN Tangerang 2. Di kesempatan kali ini saya akan membahas buku yang berjudul 101 Trik Hancurkan Kebiasaan Buruk dengan Kebiasaan Hebat. Rahasia menjadi pribadi produktif, progresif, dan kreatif. Penulisnya Adrian Harimurti. Kalau dari profil penulisnya yang tertulis di buku ini, beliau ini adalah Direktur HRD sebuah perusahaan besar di Jakarta, kelahiran tahun 1987. Buku ini adalah buku pertama yang ditulis. Kemudian kalau kemarin saya googling itu ada buku-buku self improvement lainnya terkait trik-trik untuk mengembangkan diri, mengembangkan potensi diri, itu bisa dicari ya Kak. Kemudian jumlah halamannya ada 244 halaman dengan penerbit Araska Yogyakarta. Di buku ini ada 101 trik yang bisa kita lakukan untuk menghancurkan kebiasaan buruk. Tapi kalau dibahas semua kan nggak cukup ya waktunya di sini. Jadi saya hanya mengambil 11 kebiasaan buruk dan trik-triknya apa aja tuh buat menghilangkan kebiasaan buruk tersebut. Yang pertama, tidak bisa lepas dari gadget. Nah, di sini kan di era perkembangan teknologi saat ini tuh gadget tuh bener-bener dibutuhkan ya. Bahkan satu orang bisa punya lebih dari satu gadget, ada yang dua, ada yang tiga. Kalau misalkan kita lagi luang, kita lagi nggak ada kegiatan, atau kita sedang kumpul-kumpul, kadang bener-bener ngeliatin gadget, terus kan ngeliatin notifikasi, ngeliatin sosmed, atau hal-hal yang lainnya. Nah, ini sebenarnya adalah kebiasaan buruk. Bagaimana cara mencegah diri kita agar bisa lepas dari gadget? Itu yang pertama adalah kontrol diri. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengontrol dirinya, termasuk mampu mengontrol diri dalam menggunakan gadget. Kadang kita suka nggak sadar nih ya, kalau udah scrolling sosmed atau misalnya surfing, googling segala macam itu udah tiba-tiba udah setengah jam, tiba-tiba udah 1 jam, sedangkan kerjaan kita yang lain itu terbengkalai. Makanya kita harus mampu mengontrol diri untuk membatasi waktu dalam uh, bermain gadget ini. Kemudian yang kedua, tumbuhkan empati. Karena kalau misalkan kita lagi makan bareng, lagi ngumpul, lagi kongko tuh kayak sibuk aja ngeliatin gadget kan, ngeliatin HP. Nah, kita itu harus menumbuhkan empati kepada orang-orang sekitar kita. Dengan menghormati dan menghargai orang lain saat mereka berbicara, itu akan menimbulkan imbal balik yang positif untuk diri kita sendiri. Kalau misalkan kita memperhatikan orang lain berbicara, maka kalau kita sendiri yang berbicara juga kan ada imbal balik kita yang diperhatikan. Karena sebelumnya kan kita menghargai orang tersebut ya. Kemudian kalau ini kebiasaan buruk juga, misalkan kita sambil berkendara sambil ngeliat gadget nih, baik itu motoran atau mobilan, kadang-kadang ada notifikasi atau ada telepon sambil ngeliat HP gitu kan, sambil angkat telepon, itu sangat berbahaya sebenarnya. Karena kalau kita berkendara sambil memperhatikan gadget itu akan memecah konsentrasi kita sendiri dan membahayakan orang-orang sekitar. Kalau lagi berkendara ya simpan dulu aja lah gadgetnya, taruh dulu gitu kan. Kalau misalnya udah aman atau udah sampai di tempat ya bisa kita cek siapa nih yang nelfon tadi, siapa ada notifikasi apa nih gitu kan. Atau kalau misal pun ada telepon yang berulang-ulang terus itu kan mungkin mendesak ya kita minggir dulu lah, stop dulu sebentar, kemudian teleponnya diangkat seperti itu. Terus yang kedua, berbelanja tidak terkendali. Ini juga kebiasaan buruk karena menimbulkan sifat boros. Apalagi sekarang berbelanja itu sangat mudah sekali ya, baik offline ataupun online. Terus bisa transaksinya bisa tunai, bisa cashless. Jadi kayak bener-bener susah nih mengendalikan berbelanja di luar kebutuhan. Nah, si penulis ini menyarankan 3 trik. Yang pertama yaitu abaikan keinginan jajan. Kalau misalkan
Kalau makan itu kan emang kebutuhan utama ya. Tapi kalau misalnya jajan itu kan sebenarnya untuk memenuhi nafsu. Ah, lagi pengen ngemil, pengen jajan itu kan suka iseng gitu kan. Boleh sih jajan, cuma ya lebih baik dikendalikan lagi. Karena kalau misalkan kita jajan di luar, di resto atau di kafe itu, walaupun makanannya enak, tapi ya tidak menjamin makanannya berkualitas. Kita kan nggak tahu tuh cara masaknya gimana, bahan bakunya gimana, tidak terjamin kebersihannya. Lebih baik ya kalau emang pengen ngemil-ngemil masak sendiri, bikin sendiri di rumah. Kemudian yang kedua buat daftar belanjaan. Nah kalau belanja itu juga sebenarnya harus konsentrasi ya. Ada triknya tuh kalau misalkan kita mau belanja, bikin daftar belanjaan. Jadi kalau misalkan ada eh, barang-barang yang kira-kira menarik, oh nggak ada di daftar belanjaan, ya nggak usah dibeli. Gitu. Kalau bisa ditahan dulu keinginan untuk belinya. Jadi kalau kita belanja yang sesuai dengan kebutuhan di daftar belanjaan. Jangan mudah tergoda untuk membeli barang di luar daftar belanjaan. Kemudian trik yang ketiga, yakinlah bahwa hemat itu pangkal kaya. Ya kalau misalkan namanya kita mau belanja pasti punya duit kan. Kalau misalkan sambil dipertimbangkan lagi nih, oh harus berhemat nih. Karena kalau kita berhemat juga akan menguntungkan diri kita secara finansial jika kita terdesak. Misalkan kita dengan kita berhemat, kita masih bisa punya tabungan. Kalau misalkan sewaktu-waktu ada keadaan urgent, keadaan yang genting dan butuh uang lebih, maka kita bisa menggunakan tabungan sendiri daripada merepotkan orang lain dengan meminjam uang atau mencari bantuan yang lain. Kemudian kebiasaan yang ketiga nih berpikir negatif atau kalau kita bahasa Islamnya itu suka suudzon gitu kan. Kadang udah negatif duluan nih mikirin apa yang akan terjadi di depan. Nah, penulis di sini menyarankan yang pertama jangan membayangkan yang buruk. Sebelum melakukan sesuatu, jangan bayangkan sebuah kegagalan, tapi bayangkan keberhasilan yang akan didapat setelah melakukan hal tersebut. Jadi misalkan kita ikut lomba, ada ikut kompetisi, ya dibayangin dulu deh kita bakal menang. Bayangin senangnya dulu lah sambil berusaha ya. Jangan ketika baru mulai udah nggak bisa, nggak kompeten, nggak bakal ngalah gitu ya. Sebaiknya itu disingkirkan dulu. Kemudian yang kedua jangan berlebihan. Cobalah untuk tidak memikirkan sesuatu secara berlebihan. Kalau bahasa gaul sekarang itu overthinking ya. Itu overthinking itu juga nggak baik, termasuk berpikir negatif. Seringkali kita terjebak untuk terlalu banyak berpikir dan menghabiskan waktu untuk menimbang atau memikirkan apa yang akan dikatakan orang lain tentang diri kita. Kayak takut dengan komen netizen. Ya, oh, komen orang itu ya biarin aja gitu kan. Silakan berkomen karena itu hal-hal yang di luar kendali kita sendiri. Toh yang dikomenin orang itu belum tentu terjadi dan belum tentu benar. Gitu. Terus trik yang ketiga, lawan dari negatif ya berpikir positif. Biarkan pikiran kita dipenuhi dengan kebahagiaan, kekuatan, dan keberhasilan. Apapun situasi yang kita hadapi, cari sisi positifnya. Setiap hal itu kan pasti ada sisi positif dan negatif ya. Kita ambil sisi positifnya aja. Cara pandang kita dari sisi positifnya aja, jangan dari yang negatifnya. Kalau kita berpikir negatif terus, maka kita akan stagnan di tempat dan nggak berkembang. Kemudian kebiasaan yang keempat, kita tidak tepat waktu. Ini kebiasaan buruk juga ya, yang tidak disiplin waktu. Kalau misalkan untuk pelajar, mahasiswa, atau yang bekerja itu kan harus banget ya tepat waktu datang pagi-pagi ke kantor atau ke sekolah. Nah, kadang yang menghambat kita tidak tepat waktu itu adalah begadang. Jadi, trik yang pertama itu atur waktu tidur. Waktu tidur yang baik paling lambat itu pukul 9 malam, supaya kita bisa bangun lebih awal. Dengan bangun lebih awal, kita masih punya spare waktu nih untuk berangkat ke kantor, atau berangkat ke sekolah, atau berangkat kuliah. Jadi ya tidak akan kita tidak akan terlambat. Atau misalkan ketika kita bangun pagi, maka kita bisa nih menyusun jadwal. Aku planningnya itu bisa lebih teratur lah di waktu pagi itu. Kemudian antisipasi cuaca. Nah, kalau misalkan mau berangkat dari rumah, dilihat nih di langit itu kira-kira mendung atau cerah. Kalau misalnya mendung, ya kita antisipasi dengan berangkat lebih awal lagi dan menyiapkan payung atau jas hujan supaya kita tidak terhambat selama dalam perjalanan. Yang ketiga, triknya hargai orang lain. Sikap penghargaan kepada orang lain akan membangun diri kita untuk pintar membangun jadwal kegiatan.
Dengan demikian kita terhindar untuk tidak tepat waktu. Misalkan ada janji sama orang lain, ya kita hargai waktu orang lain tersebut. Bisa jadi kan dia punya jadwal lain tuh setelah ketemu kita. Jangan sampai kita telat dan menghambat jadwal si orang tersebut dan menyia-nyiakan waktunya. Kemudian kebiasaan yang kelima, kebiasaan buruknya lari dari masalah. Kalau ada masalah tuh ya sebenarnya dihadapi, jangan lari. Misalkan ada dengan pasangan ada masalah gitu kan ribut-ribut, tiba-tiba salah satu orangnya lari aja nggak mau menyelesaikan berdua. Nah itu termasuk kebiasaan buruk. Di sini si penulis ada 3 trik. Yang pertama, jangan panik. Ketika masalah datang, hal yang pertama harus dilakukan adalah menenangkan diri. Kemudian sediakan waktu untuk mengelola dan menyelesaikan masalah tersebut. Yang penting kita tenang dulu nih kalau ada masalah. Masalah itu kan pasti ada tuh. Kita tenangkan pikiran. Kalau kita sudah tenang, maka kita bisa introspeksi. Oh, ini masalah ini solusinya harus gimana-gimana. Kemudian terima masalah. Ya, kalau ada masalah terima aja gitu kan. Masalah itu pasti ada lah, nggak bisa dihindari. Setiap orang pasti punya masalah yang muncul yang tidak terduga. Ketika muncul suatu masalah, itu sebenarnya ada suatu hal baru yang muncul dan memaksa diri kita untuk berubah sesuai keadaan. Menerima masalah dengan lapang dada akan menggiring kita kepada hal baru di luar dugaan. Misalkan kita punya bisnis nih, tiba-tiba rugi atau tiba-tiba terlilit utang. Otomatis kan kita secara finansial benar-benar ngedrop ya, benar-benar butuh berhemat, benar-benar butuh uang lebih. Nah, kalau misalkan kayak gitu mau nggak mau kita yang tadinya mungkin biasa hidup mewah, mau nggak mau ternyata hidup sederhana. Nah itu hikmahnya adalah ketika dijalani oh, ternyata bisa nih aku hidup sederhana, bisa nih hidup dengan uang pas-pasan gitu kan ya. Kemudian terima masalah tersebut, kita harus beradaptasi dengan hal baru yang sepertinya ya kalau dibayangkan sebelumnya tuh nggak bisa, ternyata bisa. Kemudian yang ketiga triknya berpikir dan bertindak positif. Pikiran dan tindakan positif akan sangat membantu dalam menghadapi masalah. Kita harus selalu percaya nih dan yakin kalau solusi yang kita hadapi itu, kalau masalah yang kita hadapi itu ada solusinya. Solusinya itu bisa dengan berdiskusi, dengan minta bantuan kepada orang lain, atau emang kalau misalnya nggak ada bantuan ya udahlah lari lari ke Tuhan, minta bantuan dari Tuhan atau dari Allah. Ya Allah, ini masalahku tolong diselesaikan gitu. Intinya berpikir positif aja, kalau masalah kita itu pasti ada solusinya. Kemudian kebiasaan yang keenam, menunda pekerjaan. Nah, kadang suka malas-malasan, nanti aja. Nah, itu nih merupakan sikap yang tidak produktif dan benar-benar kebiasaan buruk. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mencintai apa yang dikerjakan. Jangan pernah berkata bahwa pekerjaan yang sedang kita jalani ini tidak cocok. Sebaiknya ya kerjakan dulu dengan penuh cinta, dengan keikhlasan di dalam pekerjaannya, maka kita akan menemukan jalan yang mudah untuk menjalani pekerjaan tersebut. Karena terus terang kalau menjalani pekerjaan gak ikhlas ya jadinya berat sendiri kan. Yang penting ikhlas dulu, coba didalami dulu, maka kita akan bisa menikmatinya. Kemudian yang kedua, senang menghadapi tantangan. Sebenarnya masalah yang kita hadapi itu sering dianggap sebagai hambatan. Padahal masalah itu adalah bagian dari tantangan yang harus ditaklukkan. Untuk berkembang menjadi lebih baik, kita perlu menaklukkan berbagai macam tantangan. Ya kalau mau berkembang, mau menjadi lebih produktif, kreatif, kita harus menghadapi tantangan-tantangan di depan. Kalau emang kita nggak mau tantangan, ya kita akan stagnan dan jalan di tempat aja. Kemudian yang ketiga, triknya kita harus memiliki harapan yang tinggi. Harapan yang tinggi akan menggiring kita agar terus bergerak, berproses, dan berkarya cipta, sehingga sikap malas untuk menunda pekerjaan ini dapat disingkirkan. Nah, kemudian kebiasaan yang ketujuh, pesimis. Udah kayak, mau jadi apa sih di masa mendatang, itu kan udah pesimis duluan, kayak udah gini-gini aja lah. Nah itu sebenarnya sikap yang buruk. Di sini penulis memberikan 3 trik. Yang pertama, jangan ragu-ragu. Pokoknya ya yakin aja, maju terus, berusaha terus. Karena mereka yang selalu ragu itu merupakan orang yang pesimis, tidak berani menatap masa depan dengan keyakinan. Yang penting ya coba dulu aja lah, masalah gagal atau enggak, dicoba dulu. Yang penting kita sudah berusaha. Kemudian bangun lingkungan dengan
teman-teman yang optimis. Kalau misalkan kita sendiri pesimis, bergaul dengan lingkungan yang pesimis tentu nggak akan optimis gitu kan. Teman-teman yang optimis ini akan memberikan masukan yang positif sehingga hidup kita menjadi lebih bersemangat dan akan menjadi lebih ringan dalam mengerjakan berbagai hal. Kemudian yang ketiga, tetap bersyukur. Dengan rasa bersyukur, kita akan menjadi lebih termotivasi untuk berusaha menjadi lebih baik sehingga terhindar dari sikap pesimis. Nah, ini kebiasaan ke-8 ini selingkuh, kebiasaan buruk ya sekarang yang benar-benar lagi viral dan sering muncul nih kayaknya di apa di FYP nih, di IG atau di X atau di TikTok gitu kan. Kalau di video-videoin pasangannya ngelabrak eh, pasangannya selingkuh dengan orang lain. Ini merupakan kebiasaan buruk. Selingkuh ini kebiasaan buruk karena si orang tersebut benar-benar ingkar janji dan tidak berkomitmen. Ini kebiasaan yang tidak baik. Bagaimana supaya kita terhindar dari sikap yang selingkuh ini? Si penulis memberikan 3 trik. Yang pertama, hentikan membandingkan pasangan. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Kalau sudah berkomitmen menjalin hubungan, ya siap untuk menerima segala kelebihan dan kekurangan yang ada pada pasangan. Kalau nyari orang lain lagi, ya orang itu juga punya kelebihan dan kekurangan kan, karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Yang kedua, menjaga komunikasi. Menjaga komunikasi ini hal yang krusial ya untuk mempertahankan hubungan. Komunikasi ini harus dijalin sebaik mungkin mulai dari hal yang kecil hingga hal yang besar. Mau komunikasi langsung atau komunikasi jarak jauh, kan terbukti juga nih ada orang yang LDM, LDR tetap harmonis hubungannya karena tetap menjaga komunikasi dan menjaga komitmen tentunya ya. Kemudian yang ketiga, menghargai pasangan. Kita harus menghargai pasangan kita nih apapun yang dia lakukan gitu kan. Jangan menyepelekan, jangan meremehkan. Karena pasangan kita itu udah dengan tulus, udah dengan ikhlas menerima kita juga, ya berarti kita juga harus menerima pasangan kita. Menghargai pasangan itu merupakan tindakan terbaik untuk mengungkapkan betapa bersyukurnya seseorang terhadap pasangan. Kemudian kebiasaan buruk yang 9 ini susah berkonsentrasi. Nah, ini ada kaitannya dengan kesehatan. Kalau susah berkonsentrasi, yang pertama ya istirahat dulu. Ketika kita udah jenuh bekerja atau jenuh belajar, udah otak kita kan benar-benar dipaksa untuk bekerja terus, ya saatnya istirahat. Dengan istirahat ini kita bisa membuat otak kita itu lebih refresh dan ketika kita mulai lagi bekerja atau belajar itu akan mengembalikan konsentrasinya. Kemudian yang kedua, terapi. Di sini penulisnya menyarankan untuk terapi penggantian hormon agar bisa memulihkan konsentrasi dengan baik. Terapi ini dilakukan dalam jangka pendek dan sesuai dengan rujukan dokter ya berarti harus periksa ke dokter dulu kayak gitu. Saya kurang paham juga nih terapi penggantian hormon ini maksudnya yang gimana. Si penulisnya juga kurang menuliskan lah dari sisi medisnya maksudnya gimana. Yang ketiga, cek darah. Konsultasikan ke dokter kalau perlu, minta rujukan untuk melakukan pemeriksaan darah. Tekanan darah dalam skala normal akan membantu otak bekerja dengan maksimal. Jadi kalau supaya kita bisa lebih optimal dan maksimal berkonsentrasi itu kita harus kondisinya benar-benar fit, tekanan darah normal itu kan bisa. Jadi kalau emang susah konsentrasi itu karena tekanan darah rendah atau tekanan darah tinggi atau bisa jadi juga karena anemia lah berhubungan dengan sirkulasi darah kita ke otak. Jadi harus dipastikan kalau emang kita butuh konsentrasi penuh ya kondisi tubuh kita juga harus benar-benar fit. Kemudian tips yang kebiasaan yang ke-10 ini mudah galau nih. Galau ini sekarang kalau bukan cuma yang anak muda ya, yang dewasa atau orang tua juga kadang suka galau-galauan. Gimana nih supaya kita terhindar dari kebiasaan mudah galau? Yang pertama, cerdaskan emosi. Cerdasan emosi ini merupakan kemampuan emosional yang meliputi kecakapan untuk tenang dalam suasana apapun, menghilangkan gelisah, dan berdamai dengan keadaan. Jadi kita harus memiliki kecerdasan emosional supaya kita tidak eh, tidak mudah galau. Kemudian yang kedua, kelola suasana hati. Mengelola suasana hati bukan berarti menekan perasaan. Salah satu ekspresi emosi yang bisa timbul bagi setiap orang adalah marah. Sebenarnya kalau kita galau kan kadang suka marah nih menyalahkan keadaan. Ya sebenarnya marah boleh, tapi dengan dengan suasana hati yang tenang itu kita akan
ya marahnya lebih terkendali lah gitu, bukan sekedar marah marah teriak-teriak nggak jelas. Kemudian hilangkan kesenangan sesaat. Menunda kesenangan sesaat bisa disebut juga menahan diri. Orang yang cerdas secara emosi tidak memakai prinsip harus memiliki segalanya saat itu juga. Ini termasuk kayak ya udah terima keadaan aja lah, nggak usah digalauin. Toh ini udah takdir Tuhan, udah jalannya kayak gini ya mau gimana lagi? Balik lagi ke ikhlas dan tawakal misalkan. Nggak semuanya harus kita miliki pada saat ini, mungkin di lain waktu atau di lain kesempatan. Nah, yang ketiga, yang ke-11 ini termasuk kebiasaan buruk tidak bisa membangun relasi. Mungkin kita orang yang pemalu, orang yang introvert, pendiam, jadi kayak ketemu orang, mau menjalin hubungan itu yang malu-malu gitu kan. Ini kalau menurut penulis termasuk kebiasaan buruk. Bagaimana supaya kita bisa membangun relasi? Trik yang pertama adalah percaya diri. Jika ingin membangun relasi dengan orang lain, kita harus menunjukkan rasa percaya diri. Kenali jati diri dan hilangkan rasa minder. Ya, pede aja lah dengan kondisi fisik kita, dengan kapabilitas kita untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Jangan rendah diri. Kita juga punya apa ya? Kita juga punya kemampuan, kita juga punya sesuatu yang bisa kita andalkan lah untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Kemudian yang kedua, jujur dan tulus. Nah, orang yang jujur dan tulus ini akan diterima dimanapun. Dalam membangun relasi, kita harus menyampaikan pujian yang jujur, menolong dengan tulus, dan menjaga hubungan dengan rasa kasih sayang. Termasuk sikap empati termasuk sikap simpati dan empati kepada orang-orang sekitar. Yang ketiga, triknya pintar adaptasi. Bicaralah dengan bahasa lawan bicara. Jadi kalau misalnya kita ada berbicara dengan orang Jawa Tengah, yang kalau Jawa Tengah kayaknya yang lemah lembut gitu kan ngomongnya, kita juga ngomongnya mengikuti bahasanya dia dengan lemah lembut. Atau kalau misalkan berbicara dengan orang Sumatera kan terkenal agak keras ya, bukan keras, volume suaranya itu agak keras itu, karena saya juga termasuk orang Sumatera kan, jadi jangan dibawa baper lah, ih orang ini marah nih, enggak, sebenarnya orang Sumatera itu kalau berbicara emang udah logatnya kayak gitu kan, ya kita ikutin aja gitu kan, karena ketika kita menyesuaikan diri kita dengan budaya dan latar belakang pendidikan, eh, kalau jadi sesuaikan diri kita dengan budaya dan latar belakang pendidikan orang yang kita ajak bicara. Kalau lawan bicara kita itu mengidentifikasi kita sama dengan dia, maka akan terbangun keakraban yang baik. Jadi kalau ngobrol itu jadi kayaknya lebih nyaman gitu kan, lebih akrab, lebih gampang tiktokan, lebih gampang nyambung. Seperti itu. Itu tadi ke-11 kebiasaan buruk, berikut dengan uh, triknya bagaimana menghadapi kebiasaan buruk atau membuanglah jauh-jauh kebiasaan buruk tersebut dari si penulis ini. Dari trik-trik yang saya baca itu, sini bisa diambil kesimpulan yang pertama, sadari apa yang saat ini sedang kita kerjakan. Kalau misalkan yang kita kerjakan saat ini tuh tidak produktif, tidak bermanfaat, ya segera tinggalkan. Tapi kalau emang bisa membangun kapabilitas diri kita, bisa mengembangkan diri kita menjadi lebih baik, ya ayo kita teruskan aja. Kemudian yang kedua, ubah sikap dan perilaku menjadi lebih baik terhadap lingkungan sekitar. Di sini si penulis banyak menekankan tentang kayak menekan ego, jangan sombong, terus bersikap empati dengan lingkungan sekitar, maka kita juga akan diterima dengan baik dengan lingkungan kita. Yang ketiga, tetapkan target dan timeline dalam menghadapi masa depan. Supaya tidak stagnan, kita harus punya target nih, harus ambis lah istilahnya ya. Misalnya dalam 3 tahun ke depan, oh aku harus mencapai karir ini. Misalkan yang kuliah, oh dalam 3 semester ke depan aku harus selesai skripsi agar segera wisuda selesai kuliah gitu. Kayak gitu, supaya kita ada tujuan lah di masa depan kita akan menjadi apa dan menjadi bagaimana. Demikian review buku dari saya. Terima kasih kakak-kakak yang telah berpartisipasi. Saya kembalikan kepada host ya, Kak Sadewo. Silakan Kak Sadewo. Baik, terima kasih banyak Kak Dies atas paparannya dari buku 101 Trik Hancurkan Kebiasaan Buruk dengan kebiasaan yang hebat. Luar biasa, sedikit banyak emang kalau saya pribadi juga sedikit banyak merasakan lah apa yang dikatakan sebagai kebiasaan buruk yang harus kita ubah ya. Mungkin kalau dari beberapa yang disampaikan tadi, beberapa aspek yang paling saya rasakan lah, itu ada di salah satunya tadi yang nomor 2 kalau saya berbelanja tidak terkendali. Itu kadang sering banget sih saya rasakan gitu ya Kak.
Terutama ketika saya sama keluarga lah gitu udah ngelis belanjaan ini. Pas datang ke supermarket, biasanya di dekat kasir itu kan suka ada, wah ini beli dua gratis dua gitu. Waduh, itu kan impulsif sebetulnya, tapi ya akhirnya beli di luar list gitu kan. Itu juga kadang di e-commerce juga gitu. Sebenarnya kita nggak lapar, nggak butuh, tapi oh ini lagi diskon 50% nih. Waduh, FOMO gitu kan. Nah, gimana? Biasa FOMO gitu. Jadi akhirnya gitu juga. Dan juga procrastinating juga itu sih salah satu kebiasaan buruk yang sebetulnya sedikit banyak saya suka kerjakan juga, dan itu emang harus diubah untuk kebiasaan baik seperti itu ya. Baik, sebelum masuk ke sesi berikutnya, mungkin kami ingatkan dulu untuk kakak-kakak Sobat Baca Kemenkeulip untuk dapat mengisi link presensi ya, pada link yang sudah tersemat di kolom chat yang sudah di-share oleh admin dan tim ses. Oke, sesi berikutnya mungkin kita buka dengan sesi tanya jawab Q&A. Barangkali untuk awal kita buka dulu sesi langsung pertanyaan dari kakak-kakak Sobat Baca Kemenkeulip, langsung bisa raise hand mungkin ya. Atau yang lainnya nanti bisa ditanyakan melalui kolom chat, nanti akan kami bacakan gitu ya kakak-kakak ya. Oke, yang mau raise hand barangkali ada, silakan kakak-kakak. Oh, belum ada ya. Baik. Barangkali kita bacakan dulu yang dari kolom chat. Ini sudah ada satu pertanyaan dari Kak Wang Ahmad nih. Narasumber ngobras di ngobras sebelumnya ya nih Kak Wang Ahmad. Pertanyaannya gini Kak Dies. Setelah membaca buku ini, hal apa saja sih atau bab yang mana saja yang mempengaruhi kehidupan kakak menjadi lebih baik dibandingkan sebelum membaca buku ini, Kak? Silakan bisa dijawab, Kak Dies. Ya, terima kasih Kak Wang Ahmad. Kalau dari buku ini sih, yang salah satu kebiasaan yang udah saya ubah itu yang tidak tepat waktu ya, karena terus terang dulu bener-bener suka males-malesan, ah nanti aja nggak disiplin gitu kan. Tapi setelah saya membaca trik yang ketiga itu yang tadi menghargai orang lain. Kalau misalkan kita nggak disiplin, berarti kita nggak menghargai orang lain dong. Baik itu bekerja atau sekolah itu kan. Jangan sekolah kita nggak menghargai guru, nggak menghargai dosen. Gimana kita akan dihargai kalau kita nggak menghargai orang lain gitu kan. Jadi salah satu yang mengubah hidup saya itu yang termasuk yang tidak tepat waktu ini, yang berkesan ya, yang udah saya rubahlah kebiasaan buruk tersebut. Kecuali kalau emang saya benar-benar ada eh, tiba-tiba dalam perjalanan ada kejadian atau keadaan lain, ya saya konfirmasi, aduh maaf saya telat karena ini gitu. Seperti itu Kak. Baik, terima kasih Kak Dies. Ya, itu untuk pertanyaan pertama ya. Kemudian untuk pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Dies ini dari Kak Devita Sari. Kak Dies, ada rekomendasi buku self development lain yang kalian semua harus baca buku ini gitu. Nah, kira-kira apa nih kalau rekomendasi Kak Dies buku self Terus terang development lain kalau selain baca itu? buku self improvement ini baru-baru ini ya, saya semenjak ikut Kemenkulip. Sebelum acara ini saya dapat buku Insecurity tuh, ada bisa dicari ya. Siapa ya penulisnya, lupa saya. Saya dapat buku itu Insecurity, itu bagus tuh self improvement. Karena kayak kadang kita kan suka overthinking, suka nyari-nyari apa, suka berpikir takut ke depannya gimana, banyak khawatir lah, belum terjadi kok udah khawatir duluan. Nah, di buku Insecurity itu si penulis membagikan berbagai apa ya langkah-langkah supaya kita jangan secure dulu lah pokoknya kayak gitu. Baik. Nah, itu ya kira-kira Kak Devita Sari. Kemudian selanjutnya dari Kak Mabrur Dawami. Ini kan tadi juga disebutkan ya Kak Dies, ada istilahnya peningkatan relasi gitu. Nah, setelah membaca buku ini apakah ada peningkatan kinerja dan penambahan relasi yang dirasakan setelah membaca buku ini dan mengimplementasinya Kak? Silakan. Kalau peningkatan kinerja ada ya. Jadi kalau misalkan biasanya kalau tips dari saya nih, sebelum saya kerja pagi-pagi saya ngelis dulu nih hari ini harus kerjain apa A B C segala macam. Kalau misalkan
dari ada 3 poin yang harus saya kerjain misalkan di kantor kan. Kalau misalnya dari pagi saya udah nulis nih di kertas, ya kertas biasa aja, kertas coret-coretan, harus mengerjakan surat A, surat B, surat C. Nah kalau misalkan udah dikerjakan kan ya dicoret semua gitu kan. Nah ketika di akhir hari, ketika udah mau pulang, saya ngeliat lagi nih mana yang udah dicoret. Kalau udah banyak dicoret berarti saya udah produktif nih. Tapi kalau misalkan ternyata dicoret baru satu, harusnya selesai tiga, oh berarti hari ini saya nggak produktif nih, kayak gitu. Jadi introspeksi sendiri ya buat kinerja kita. Kemudian untuk peningkatan relasi, saya biasanya suka ikut komunitas ya, termasuk komunitas Kemenkulip ini. Kemudian komunitas lain yang termasuk di hobi dan minat saya itu saya suka ikut kan. Walaupun silent reader ya, tapi dengan seperti itu kita bisa menambah wawasan dan bisa menambah teman lah, menambah jaringan. Oke, nah gitu ya Kak Mabrudawami. Jadi kuncinya selain relasi itu juga didapatnya dari banyak ikut komunitas gitu Kak Dias ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Tri nih. Ini terkait dengan FOMO, mungkin diet konten ya kaitannya. Kak, apabila bisa bertanya tentang luar buku, misalnya tadi menjauh dari gadget kan tadi disebut juga ya Kak ya, untuk menghilangkan FOMO itu FOMO information atau FOMO apalah terkait dengan itu gimana. Terus sama kalau kita dituntut untuk buka WA terus, itu selama pekerjaan gimana caranya kita keluar dari gadget itu membatasi itu seperti apa Kak? Yes. Kalau menjauh dari gadget, saya biasanya membatasi ya pakai alarm. Misalnya udah capek kerja atau capek belajar ya, scrolling-scrolling itu saya pakai alarm biasanya sekitar 5 menit atau 10 menit. Ketika alarm itu bunyi, ya udah taruh lagi HP-nya gitu kan. Kita harus benar-benar komitmen lah dengan waktu. Karena kalau emang nggak komitmen yang merugikan diri kita sendiri kan. Terus kalau menghilangkan FOMO, terus terang kalau saya juga orangnya nggak FOMO ya, kayak ya udah lu gue gitu kan. Kalau misalkan percaya diri aja ya, tipsnya percaya diri, nggak usah ikut ikutan yang kalau emang kita terus terang kalau saya juga misalnya berteman di satu circle yang saya nggak masuk nih, nggak satu server dengan orang-orang ini, biasanya menarik diri, saya nggak akan bergabung dengan mereka gitu kan, merasa kayak ya percakapannya nggak nyambung lah gitu. Atau misalkan ada yang konser apa, konser Coldplay segala macam, saya nggak suka Coldplay, ngapain beli tiket Coldplay gitu kan, kayak gitu. Nggak, saya nggak terpengaruh lah dengan FOMO itu. Kecuali kalau emang yang saya suka ya saya akan mengusahakan gitu lah untuk ikut. Nah terus kalau misalkan kerja harus on WA terus, ya kita fokusnya di WA aja untuk melihat gadget. Ketika emang ada WA masuk, balas, WA masuk, balas, diperhatikan. Apalagi kalau ada WA dari pimpinan atau atasan kan harus segera dibalas ya. Jangan buka aplikasi lain, notifikasi lainnya nanti aja. Dan itu benar-benar kalau bisa eh, kalau bisa dipatuhi ya jam kerja aja ngeliat WA gitu kan. Kalau di luar jam kerja ya udahlah istirahat dulu lah, matanya jangan ngeliatin HP terus gitu. Itu aja sih Kak. Iya, cukup jelas Kak Dias. Jadi kuncinya tadi yang saya tangkap itu untuk yang gadget targetnya tetapkan dan yang penting komitmen gitu ya Kak ya. Iya. Terus yang FOMO itu interest kita di mana gitu, jangan sampai kita terjebak oleh interest yang lain lah selain di circle kita. Dan juga WA tadi kan khusus untuk kerjaan ya kita sesuaikan lah gitu mungkin ya kayak oke. Pertanyaan berikutnya dari Kak Ican. Kak Adies, dalam proses mengubah suatu kebiasaan yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik, menurut pengalaman kakak butuh proses berapa lama? Tidak kak, ini ada patokan lamanya atau enggak gitu kak, berapa lama? Dan untuk bisa konsisten istiqomah itu ada apa tips atau triknya bagaimana Kak gitu? Silakan Kak Tis. Pertanyaannya berat ya kayaknya. Butuh proses berapa lama? Ya kalau saya sih bertahap aja ya, selama saya bisa melakukan saya lakukan. Ketika saya nggak bisa lakukan ya sedikit demi sedikit, nggak langsung tiba-tiba jebret harus berubah gitu kan. Ya itu harus butuh proses juga. Balik lagi ke komitmen, kalau misalkan kita emang berkomitmen untuk berproses menjadi lebih baik ya patuhi komitmen kita kan. Kalau kita sendiri nggak komitmen ya akan stagnan, nggak bakal berubah. Gitu aja sih Kak. Balik lagi eh, harus optimis dan punya ambisi ya. Ambisi, kalau misalkan kita nggak punya ambisi, nggak punya cita-cita ya nggak bakal berubah. Itu aja sih. Baik ya, jadi kembali ke komitmen ya Kak ya. Iya. Ngomongin komitmen ini, saya juga pernah nih Kak dulu kan waktu zamannya masih kecanduan game gitu Kak, mungkin beberapa tahun lalu ya.
Itu kalau nggak komitmen itu namanya balik lagi ke game itu masih gitu Kak. Game gitu. Sampai ke satu titik ya istilahnya mindfulness lah kita itu saya itu mau kemana gitu ya. Akhirnya kan ini sumbernya ini harus dihapus ya udah akhirnya akun gamenya dihapus jadi udah nggak bisa diakses lagi kan gamenya udah itu. Jadi kuncinya komitmen gitu ya Kak. Oke, selanjutnya itu Kak Ican ya. Selanjutnya ke Kak Sri Budi. Nah, ini Kak Sri Budi untuk mengubah anak gandrung gadget jadi kecanduan buku apakah ada saran? Nah, ini anak untuk anak kita misalnya gitu ya Kak Dias gimana? Barangkali ada pengalaman dari Kak Dias Kalau atau untuk gadget terus terang, saya pengalaman saya sendiri ya. Sama kayak Kak Sadewo ya sih, saya juga dulu suka keranjingan game ya. Main Mobile Legends saya sama suami gitu kan. Jadi kita punya 4 device, 2 anak. Jadi satu orang satu device gitu. Udah orang tua main, anak juga main. Tapi lama-lama kan saya sama suami itu kan menyadari ini nggak baik, ini nggak bagus gitu kan. Apalagi anak-anak jadi kecenderungan gadget. Nah, ini balik lagi ke orang tuanya. Terus terang akhir-akhir inilah beberapa bulan lalu kan ada orang tua saya nih, nenek kakeknya datang ke rumah kan. Itu ngeliatin perilaku kita berempat bener-bener kena marah semua kan. Ujung-ujungnya dikerasin, udah nggak ada yang main game lagi di rumah ini gitu kan. Pokoknya selama saya di sini, maksudnya selama orang tua saya di rumah sampai orang tua saya pulang, itu akhirnya kita kebiasaan nggak main game lagi lah. Jadi lebih Jadi lebih berbaur di rumah antara orang tua sama anak. Itu balik lagi ke orang tua harus tega ya. Anak nangis, anak tantrum itu pokoknya nggak boleh. Oke lah dia marah-marah, itu marah-marah paling sampai 1 3 hari atau paling kalau emang anaknya keras kepala bisa 1 minggu ya kita sebagai orang tua harus tegar tahan-tahanin aja kemudian dialihkan atau misalkan baca buku atau dikasih permainan yang lain lah yang lebih edukatif atau main-main robot atau main mobil kan kebetulan anak saya laki-laki semua ya jadi sebenarnya dari sisi positifnya mereka udah lepas nih dari gadget alhamdulillah tapi di sisi lain rumah jadi berantakan kan cuma saya masih bersyukur lah kayak gitu kan ya sekedar capek beresin mainan kok daripada nanti otak anak terganggu jadi ya kita harus benar-benar tega lah untuk nyetop anak lepas dari gadget seperti itu. nah seperti itu kira-kira Kak Seribu dia. Jadi saya nggak nyangka juga ternyata Kak dia tuh dulunya gamer juga ya. Oke, jadi itu kuncinya itu adalah memang anak itu peniru yang ulung ya Kak Dias ya. Jadi memang apa yang kita kerjakan itu akan dilihat oleh anak kita. Kalau kita banyak megang gadget ya anak kita akan gandrung ke gadget. Tapi kalau kita sering baca buku gitu ya, mungkin anak kita juga akan melihat ke kita dan jadi kebiasaan. Oke, ke pertanyaan berikutnya ini dari Kak Vita, admin Kemenkeu. Kak Adis, apakah perlu atau boleh kita memberikan self reward atau punishment jika kita berhasil atau tidak berhasil mengubah kebiasaan buruk? Nah, kira-kira gimana pandangan Kak Adis? Kalau menurut saya boleh sih Kak kalau misalkan kita eh, berulang lagi nih kebiasaan buruk ya kita harus memberi punishment ya ke diri sendiri jangan eh, jangan faya-faya dulu nih misalnya kita bulan ini boros ya kita harus punishment bulan depannya jangan boros gitu kan jangan jajan atau kalau misalkan kita udah berhasil nih wah aku udah produktif hari ini rewardnya mungkin ya lihat HP yang tadinya 5 menit jadi 10 menit udah nggak usah banyak-banyak lah perlu sih itu untuk memotivasi juga Oke, perlu tapi ya disesuaikan rewardnya. Bukan iya berarti kita udah berhasil merubah habit terus rewardnya boros lagi gitu ya kan? iya Oke, porosnya tapi pertanyaan. lebih dikendalikan ya Kak. Ya, lebih dikendalikan, lebih ke situ ya, lebih bisa mengendalikan ribet. Oke, berikutnya dari Kak Tri nih. Kak, kalau untuk memaksa diri untuk tidak malas atau agar tidak terlalu banyak tidur untuk melarikan diri karena overthinking PR yang menumpuk duluan, gimana ya Kak? Rasanya ngantuk terus jadinya Kak. Tapi lama-lama makin numpuk aja PR-nya. Nah ini, procrastinating ya ini gimana Kak? Ya kalau semakin kita semakin kita menunda pekerjaan ya semakin menumpuk ya PR-nya. Kalau misalnya emang kita males ya kerjainlah bertahap satu-satu lama-lama kan juga selesai. Toh itu kan kewajiban kita yang seperti saya bilang dari awal balik lagi ke komitmen. Kita harus komitmen untuk belajar dan bekerja dengan lebih baik itu aja sih. Oke, itu ya kuncinya. Jadi, eh,
hadapilah gitu. Kita jangan jadi Iya, istilahnya mungkin kasarannya apa ya, pengecut gitu ya Kak ya. iya. Itu kesannya kan menghindari masalah tapi sementara pada akhirnya masalah itu juga istilahnya bom waktu gitu ya Kak ya. Kalau semakin menumpuk semakin berat di akhir. Mending kan dicicil satu-satu. Oke, ada pertanyaan lagi Kak. Nah, ini dari Kak Yogan mungkin ya ini, Kak Yogan. Izin Kak, dalam buku itu apakah tidak membaur pasti kebiasaan buruk karena saya menghindari lingkungan pergaulan dan jadi pendiam di kumpulan orang-orang yang hobi gibah atau menertawakan satu sama lain. Nah ini, nah kira-kira gimana pandangan Ini Kak? termasuk yang tadi ya, tidak membangun relasi itu ya. Nah, sebenarnya tidak membangun relasi itu maksudnya eh, jaringan itu diperlukan networking untuk bekerja, untuk sekolah atau untuk bisnis itu perlu banget networking ya. Maksudnya itu relasi yang baik ya. Itu maksudnya yang ditulis ini mungkin relasi yang baik ya. Tapi kalau misalnya di lingkungannya Kak Yogan itu orang-orangnya toksik, toxic relationship, teman-teman yang toksik ya lebih baik dihindarin lah, jangan jangan ikut mereka karena kita juga kan pasti akan kalau membaur dengan orang-orang yang tidak baik akan ikutan tidak baik lah. Kalau pergaulannya emang orang-orang yang hobi gibah atau menertawakan orang lain ya udahlah kita nggak usah ikutan cari pergaulan yang lain aja Kak. Itu kalau menurut saya. Baik, oke, gitu kira-kira Kak Yogan dari tanggapan dari Kak Dias. Jadi kurang lebih lihat dulu circle-nya kayak gimana gitu ya. Apakah produktif atau justru tidak kontraproduktif itu, justru kontraproduktif kayak gitu. Oke, pertanyaan berikutnya dari Kak Rina Devina. Izin bertanya, gimana menurut buku ini untuk menghadapi circle kantor yang penuh dengan drama dan politik kantor yang kotor, diikuti terkontaminasi, ditinggal malah kayak gak pengen punya temen karena circle-nya memang toksik sih. Mungkin pengaruh karena susahnya cari kerja dan tingkat persaingan yang tinggi sehingga menimbulkan manusia ambis yang penuh drama. Gimana menghadapi orang yang seperti ini? Mungkin kurang lebih sama kayak yang tadi ya. Gimana tanggapannya Kak Jess? Aduh, berat banget ya nih kayaknya lingkungannya Karina nih. Wah, berat sekali kayaknya Kak. Iya, gimana ya Kak? Kalau dari buku ini kayaknya nggak ada tuh lingkungan yang toksik-toksis itu. Toksik-toksik ini kan termasuk masalah ya. Dan ini masalah kita nggak boleh menghindar, nggak boleh lari. Kalau menurut saya sih berdasarkan pengalaman orang ya yang pernah curhat kayak gini juga, ya udah kita datang ke kantor menyelesaikan kewajiban kita aja gitu kan. Teman kantor itu kalau ini cerita dari teman ya yang saya pernah pengalaman punya teman yang kayak Karina nih lingkungan kerjanya ya dia datang ke kantor menyelesaikan kewajiban pulang udah nggak bergaul dengan teman-teman kantornya di luar jam kantor pun dia nggak bergaul yang penting dia tetap menjalankan kewajiban tidak melanggar peraturan di kantor kemudian kalau misalkan itu percaya diri lah gitu karena orang-orang yang drama tuh ya orang yang nggak kompeten kan ya kita tunjukkan aja diri kita kompeten dengan bekerja dengan baik menurut saya sih kayak gitu Kak. Oke, jadi gitu ya kurang lebih untuk Kak Rina Devina itu seperti itu. Jadi balik lagi bahwa intinya kita jangan lari dari masalah. Terkait dengan itu mungkin nanti circle-nya gimana kalau toxic ya kita menyesuaikan lah gitu pada intinya ya. Oke Kak, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak. Terakhir kalau dari saya mungkin gimana nih dari Kak Adies harapan untuk perpustakaan atau kegiatan literasi di lingkungan Kementerian Keuangan ini Kak? Kedepannya gitu, yang selama ini berjalan dan kedepannya harapannya gimana di Kemenkulip ini Kak? Saya harapannya sih ada ini ya, ada kayak kayaknya kemarin udah disaranin juga untuk pertemuan offline. Jadi kalau misalkan eh, mungkin bisa dibuat event klub kita ini ketemu secara offline lah sesuai entah sesuai regional atau di kantor pusat lapangan Banteng atau misalkan ada bazar buku, ada event buku kita ngumpul bareng nih buat sharing-sharing, saling cerita, pengalaman membaca. Itu aja sih Kak menurut saya. Baik, setuju banget sih Kak adanya bazar buku ya. Dan juga itu Kak, secara regional, kita misalnya mengadakan event di regional gitu ya. Karena saya tertarik sekali dengan acara-acara offline yang diadakan Kemenkeu, tapi kan biasanya di Jakarta Kak. Dan itu biasanya berbenturan dengan penugasan gitu. Dan itu hari kerja dan kebetulan kan di luar Jakarta juga. Mungkin nanti ke depannya apakah bisa di apa
adakan event-event kayak misalnya di Bandung atau di tempat-tempat lain gitu mungkin ya bisa menjangkau lah, dan itu kan mungkin bisa juga jadi pintu untuk mengajak teman-teman menjadi sobat baca Kemenkeulip gitu, jadi bisa menghimpun anggota baru kayak gitu ya kak ya. Oke, eh, kami ucapkan terima kasih banyak mungkin untuk Kak Adias Mariska sudah menyampaikan review dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh teman-teman kakak-kakak sobat baca Kemenkeu semuanya. Nah, diingatkan lagi ya kakak-kakak untuk mengisi link presensi yang sudah tersemat di chat gitu ya. Kemudian selanjutnya ini kak sebentar. Oke. Eh, Ya, diingatkan lagi bahwa Kemenkeu juga mengadakan joint event hybrid rangkaian bincang literasi di GKN Gedung Keuangan Negara 1 di Surabaya nih. Nah, ini salah satu acara regional gitu ya. Ini di Surabaya tanggal 6 sampai 8 Maret 2024 yang terdiri dari webinar pengelolaan keuangan keluarga, mini workshop riset dalam kepenulisan, lomba mewarnai untuk anak TK serta bazar buku, mainan dan UMKM gitu. Dan juga saya mungkin perwakilan dari Kemenkeulip tim ses dan juga panitia mengajak teman-teman kakak-kakak untuk berpartisipasi dalam lomba atau event yang diadakan oleh Kemenkeulip dan juga mengajak untuk bergabung dengan keanggotaan di Sobat Baca Kemenkeulip karena banyak sekali acara-acara atau kegiatan-kegiatan kita yang kedepannya akan diinfokan di Instagram. Instagramnya itu di @kemenkeulip, bisa diakses di situ. Di situ pasti diupdate oleh admin dan juga oleh tim ses dari Sobat Baca Kemenkeulip gitu ya. Di antaranya ada juga kegiatan kalau yang ngobras ini kan pasti rutin gitu ya. Sepanjang tahun itu dari tahun 2023 itu rutin sampai saat ini di hari Jumat. Kemudian ada juga acara bukan acara sih istilahnya kegiatan ya, ada misalnya itu lebah itu lelang hibah yang dimana nanti lelang hibah itu akan dilakukan di grup, biasanya di grup WhatsApp gitu ya. Jadi khusus untuk yang sudah bergabung menjadi keanggotaan Sobat Baca Kemenkeulip yang nantinya setelah memperoleh lelang hibah nanti akan diminta untuk mereview buku atau berpartisipasi dalam ngobras. Selain itu untuk kakak-kakak Sobat Baca Kemenkeulip juga dapat menghibahkan bukunya mungkin berupa decluttering buku agar lebih bermanfaat, mungkin nanti bisa dikirimkan ke kami ke perpustakaan Kementerian Keuangan gitu ya. Untuk teknisnya mungkin nanti dapat langsung menghubungi panitia Kemenkeulip, admin Kemenkeulip supaya nanti untuk teknisnya bisa lebih lanjut berkomunikasi dengan admin Kemenkeulip. Selanjutnya mungkin itu saja ya yang bisa disampaikan. Diingatkan lagi bahwa untuk kakak-kakak sekalian jangan lupa untuk mengisi link presensi kegiatan Ngobras di hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak-kakak yang sudah menyempatkan waktu untuk berkumpul berbincang bersama di sini di kegiatan Ngobras ngobrol bareng Sobat Baca Kemenkeulip untuk pembahasan tema non fiksi. Sampai ketemu di acara Ngobras di minggu depan di hari Jumat. Mungkin gitu aja saya mewakili dari panitia dan juga tim ses pelaksanaan Ngobras. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kakak-kakak semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bye. Ya, terima kasih Kak Adis, Kak Sadeo, dan Sobat Baca semuanya. Sama-sama Kak. Makasih izin live. Assalamualaikum.
Nggak bisa.